Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ati? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik juga Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Ibu bisa meluangkan untuk kita bisa bersama-sama mengobrol atau berdiskusi terkait dengan pra supervisi yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti Bu. Ya, Ya. saya juga mau berterima kasih Bapak telah berkenan bersama saya mengobrol untuk masalah rencana pembelajaran. Sama-sama Bu ya. Oke Bu, sebelum kita masuk ke supervisi nanti Bu, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pra supervisi ini Bu. Pertama, tujuan pra supervisi ini adalah Bu untuk mengetahui bagaimana kesiapan Ibu nanti di dalam kelas supaya sesuatu hal yang Ibu ingin siapkan sesuai dengan rencana Ibu, dan juga ini bisa menambah percaya diri Ibu untuk bisa mengajar nanti dalam kelas dan adanya kesiapan ini Bu. Bagaimana Bu? Bagaimana menurut Ibu, apakah ini bagus untuk diterapkan di kelas nanti bila ada kesiapan yang luar biasa ini Bu? Ya, menurut saya sangat bagus karena kita dapat siap untuk menuangkan ilmu kepada anak murid kita. Terima kasih Bu atas waktunya. Dan kemudian lagi Bu, di dalam pra supervisi ini Bu nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia nanti menjawab? Bersedia. Terima kasih Bu. Baiklah Bu, kita masuk saja ke pertanyaan pertama Bu ya. Di sini kan Ibu nanti akan masuk ke kelas, otomatis Ibu sudah mempersiapkan yang namanya tujuan pembelajaran Bu ya. Ya. Nah, di sini mungkin tujuan pembelajaran apa sih yang Ibu ingin terapkan nanti di dalam kelas? Pada pertemuan nanti, saya ingin menerapkan tujuan pembelajaran saya adalah mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Ya, berarti tujuannya satu Bu ya? Iya, satu. Mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan Tepat sekali. Oke, luar biasa Bu tujuannya. Nah, kemudian Bu, dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi, ini ada terkait dengan suatu pengembangan Bu. Mungkin area pengembangan seperti apa nanti yang Ibu ingin kembangkan dalam pembelajaran Ibu nanti? Saya ingin mengembangkan agar siswa saya itu lebih mengetahui apa saja jenis-jenis kebutuhan yang ada pada diri dia sendiri. Baik dia sebagai siswa nanti, dia bermasyarakat maupun dia nanti di keluarga. Berarti di sini area pengembangannya fokus ke pengetahuan Bu ya? Iya, benar sekali. Bagaimana mengklasifikasikan Bu ya? Iya. Terima kasih Bu atas segala apa yang Ibu rencanakan di sini. Nah, kemudian Bu, yang terkait dengan pertanyaan kedua ini Bu, yang terkait dengan strategi Bu. Strategi apa nanti yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu nanti? Saya ingin menerapkan diskusi karena menurut saya diskusi itu dapat menuangkan pikiran anak-anak saya atau peserta didik pada saat pembelajaran, dapat menuangkan gagasan dia melalui diskusi. Iya. Berarti di sini melalui diskusi. Modelnya seperti apa Bu model pembelajarannya? Model yang saya gunakan adalah model problem based learning. Nanti dia dikasih video tentang ada permasalahan, kemudian dia menganalisis. Mencari solusi dalam permasalahan Bu ya. Oh, luar biasa sekali Bu atas apa yang Ibu rencanakan nih. Nah, terkait dengan strategi Ibu, tujuan Ibu. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan yang mungkin media apa yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran Ibu di kelas? Nanti media yang akan saya gunakan adalah video. Video ya? Iya. Ada nanti video tentang materi dan ada nanti video tentang berita yang berkaitan dengan kasus yang kemudian akan didiskusikan anak-anak. Berarti dua jenis video Bu ya? Iya. Tentang materi, kemudian tentang berita Bu ya? Iya, berita. Oh, nanti bisa dianalisis peserta didik ya? Untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Nah, kemudian terkait dengan semua rencana-rencana Ibu yang akan Ibu terapkan nanti, mungkin kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran nanti Bu? Sesuai dengan jadwal saya mengajar, saya akan mengajar pada hari Sabtu, kelas 7, tanggal 5 Oktober 2024 ini. Iya, dari jam pelajaran pertama dan kedua. Biasa Bu, nah dari apa yang Ibu rencanakan tadi, mudah-mudahan segala sesuatunya karena adanya persiapan yang baik Bu ya, bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan nanti Bu ya. Amin.
Terima kasih Bu atas segala waktunya dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu. Ya, Dan sama-sama. saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk memimpin doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Nah, Ibu mau absen dulu. Yang tidak hadir, Vicky. Apa keterangannya? Apa? Sebelum kita memulai pembelajaran, sudah siapkah alat tulis dan buku paketnya di atas meja masing-masing? Nah, kalau ada sampah yang ada di sekitar kalian, mohon untuk dibersihkan dulu. Sampah di depan nih. Nih. Tuh di depan ini ya sampahnya. Karena kalau kita bersih, maka pembelajaran akan lebih nyaman. Nah, masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Apa pelajaran kita sebelumnya? Tentang waktu. Ya, tentang kondisi wilayah Indonesia. Setelah kondisi wilayah Indonesia, kita mau pelajari tentang apa? Nilai dan norma. Nilai dan norma yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup atau manusia. Nah, hari ini Ibu ingin bertanya dulu sebelum kita ke bab atau ke materi selanjutnya. Siapa yang mau menjawab? Tidak. Nah, apakah kalian sudah sarapan pagi ini di rumah? Sudah. Nah, kemudian tujuan kalian sekolah untuk apa saja? Belajar. Apa lagi? Menuntut ilmu. Ada yang mencari teman, ada yang bermain. Nah, itu semua tujuan kalian sekolah. Nah, di sini semuanya dalam keadaan sehat. Misalnya ada yang sakit, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Nah, minum obat. Nah, ternyata jawaban kalian itu adalah benar. Nah, itu termasuk kebutuhan hidup yang harus kita penuhi. Yang pertama tadi, apakah kalian sudah sarapan? Ternyata alhamdulillah semua sudah sarapan. Karena itu adalah kebutuhan hidup kita. Kalau makan itu, kalau tidak makan maka kita tidak bisa hidup. Nah, tidak bisa konsentrasi. Nah, kemudian yang kedua, tujuan kalian bersekolah itu tadi untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Nah, ilmu itu yang akan kita pakai pada masa depan. Nah, akan datang. Itu juga termasuk kebutuhan. Kemudian yang ketiga, kalian
terpenuhi. Nah, hari ini sesuai dengan tadi jawaban kalian, kita belajar tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, tujuan pembelajaran ini gunanya bagian pian itu harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia melalui model problem based learning dengan tepat. Artinya kalian semua ini harus bisa mengidentifikasi, harus bisa memilah-milah jenis kebutuhan manusia. Nah, coba kita lihat video ini dulu lah. Siapkan alat tulis kalian boleh. Kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan jika lapar dan minuman jika merasa haus. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya, yang terdiri dari kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan untuk memberi kepuasan pada badan, dan kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang didasarkan untuk jiwa manusia. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan masa sekarang seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, serta kebutuhan masa depan yang dapat dipersiapkan dari sekarang, misalnya uang tabungan yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan di masa mendatang. Macam kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat perorangan seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama atau berkelompok. Contoh kebutuhan kelompok adalah kebutuhan terhadap jalan, jembatan, sekolah, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, sampai sini apa yang kalian dapat dari video pembelajaran tadi? Ternyata kebutuhan itu banyak jenisnya. Yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingannya ada 3. Apa yang pertama? Iya, benar sekali, kebutuhan primer, kebutuhan apalagi yang dikenal tersier, benar sekali. Kemudian ada lagi kebutuhan itu berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan Masa datang. dia akan datang, ada kebutuhan mendesak, dan ada kebutuhan jangka waktu. Iya. Kemudian lagi berdasarkan subjeknya ada 2. Ada kebutuhan Jasmani. individu, ya, ada kebutuhan kelompok. Nah, Ibu Angga, kalian sudah dapat mengklasifikasikan. Nah, untuk lebih memahami lagi, silakan kita
kemudian kalian diskusi. Nah, kebutuhan apa saja yang perlu dibutuhkan pada nih, nanti ada masalahnya di sini. Silakan bagi kelompoknya sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Dibagi kelompoknya itu boleh pilih sendiri. Jadi satu kelompok itu ada 4 atau 5 orang. Boleh pilih kelompoknya. Nih sampai sini. Sampai di sini. Nah, sebelum kita melihat videonya, silakan dulu di KPD-nya kita tulis apa yang kita analisis. Silakan di KPD yang Ibu berikan. Yang pertama, peristiwa apa yang terlihat dari video yang Ibu tayangkan. Coba tulis di KPD-nya peristiwa apa yang terlihat dari video yang Ibu tayangkan. Ada yang menulis, ada yang melihat video, boleh dulu jawabannya itu ditulis di buku masing-masing, kemudian ditulis kembali di LKPD-nya. Yang Ya, sejumlah bencana ini tengah terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah gelombang pasang dan angin kencang menyapu pemukiman warga di Desa Loku, Aceh Utara. 35 rumah hilang serta 150 rumah yang terancam hilang. Beginilah kondisi Desa Loku, Kecamatan Saunudon, Aceh Utara. Keganasan gelombang laut menyapu pemukiman warga yang berada di sisi kanan jalan lintas kecamatan. Sebelumnya daerah ini masih memiliki daratan lebih dari 100 meter ke arah laut. Dalam waktu 1 hari menghilang di telan ombak. Sisa desa ini juga terancam musnah bersama ratusan rumah warga. Bila tidak secepatnya diantisipasi pemerintah, puncak pasang purnama diperkirakan terjadi 2 hari mendatang, lebih dahsyat dari saat ini. Nah, sudah menyimak video yang Ibu tayangkan tadi? Sudah. Nah, silakan kalian berdiskusi kelompoknya untuk menjawab hasil ini analisis dari video tadi. Ya, silakan kelompok berembuk semua. Yang jelas ya KPD itu tulis nama anggota kelompok kalian. Kelompok di sini Pak. Pakai pengandalan di mana bisa ngomong yang sana. Ini adalah dia bencana alam apa tanah dia dia kebakaran hutan apalagi iya boleh dicatat sini hasil analisis kalian. Nah kemudian yang kedua kebutuhan apa saja dengan kita ini ya berarti kebutuhannya adalah kebutuhan primer. Apalagi tadi yang jalan itu adalah kebutuhan apa tadi jalan yang keseluruhan banyak kebutuhan apa? Iya benar itu adalah kebutuhan kelompok. Ini sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Siapa kira-kira sebelum Ibu tunjuk yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya yang pertama? Oke, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama silakan berdiri semua kelompok 4. Ya, di situ saja silakan berdiri.
dari kelompok lain. Peristiwa apa yang terlihat dari video yang ditayangkan? Bencana alam, banjir, angin kencang, gunung meletus, dan kabut asap. Analisis kebutuhan dasarnya harus dipenuhi dari kasus tersebut: perumahan, makanan, pakaian, dan obat-obatan. Nah, dari hasil diskusi kelompok 4, adakah tanggapan dari kelompok lain? Ya, kelompok kalian luar biasa. Nah, kita boleh tepuk tangan dulu. Setelah semuanya selesai mempresentasikan hasil diskusinya dan waktu kita sudah di akhir, maka kita semua dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Boleh angkat tangannya? Nah, ya, Sarazia dan Jangra, silakan. Ayo. Ya. Ya, lagi. Ada. Oke, nah ternyata sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita refleksi pembelajaran hari ini. Menurut kalian, materi apa yang paling mudah untuk pembelajaran hari ini mengenai materi jenis-jenis kebutuhan manusia? Apa materi apa yang paling mudah? Apa? Kebutuhan sekunder. Ada lagi? Primer. Apa lagi? Iya. Apa nih? Yang paling sulit dari materi hari ini kira-kira menurut kalian apa? Ada. Ternyata Tidak. materi hari ini adalah materi yang sangat mudah. Nah, untuk materi selanjutnya kalian bisa mempersiapkan. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sampai di sini pembelajaran kita sudah akhir. Silakan siapa yang berdoa, yang memimpin doa. Ketua. Hai. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade, gimana kabarnya? Ini Ade. Alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat. Ya, pertama-tama lagi terima kasih dulu atas waktu yang diberikan bisa ngobrol bersama kita terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang pasca observasi Bu Ati kemarin mengajar di kelas 7 Bu Ati ya. Mudah-mudahan Bu Ati tidak keberatan hari ini bisa ngobrol bersama saya untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi kemarin yang telah dibuat di laksanakan kelas ya. Terima kasih Bu Ati. Oke Bu Ati, kemarin kita sebelum Ibu Ati praktek mengajar, kita telah ngobrol terkait dengan observasi. Bu Ati masih ingat kan? Ingat. Kemarin kita berbincang berbagai macam kegiatan-kegiatan Ibu Ati beritahukan kepada saya terus persiapannya. Nah, di antara tujuan observasi semalam kita mengaitkan adanya kesiapan Bu Ati. Nah, kalau tujuan dari pasca observasi hari ini tidak lain hanya kita sama-sama merefleksi apa yang telah Ibu Ati
dilaksanakan atau praktek mengajar Bu Ati di kelas 7 kemarin Bu Ati ya. Nah, terima kasih Bu Ati. Pertama-tama Bu Ati, bagaimana perasaan Ibu saat dan setelah mengajar di kelas, pada saat mengajar di observasi, bagaimana perasaan Ibu Ati? Perasaan saya pastinya gugup karena takutnya rencana yang saya buat tidak sesuai pada saat saya mengajar. Akan tetapi alhamdulillah dari pembukaan, kegiatan inti sampai penutup, rencana saya yang saya buat sudah saya lakukan pada saat belajar. Ya. Jadi karena ada persiapan yang matang buat ya. Nah, kemudian setelah Ibu melaksanakan praktek mengajar kemarin, kemudian apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan praktek Ibu? Apa yang dirasakan setelah melaksanakan praktek selesai? Yang saya rasakan pastinya senang dan Senang, ya sedang melakukan pembelajaran hari itu. Kemudian ada beberapa kendala mungkin yang Bapak lihat, ya masih ada beberapa siswa mungkin yang masih kurang aktif, dia masih hanya diam pada saat pembelajaran. Ya, itu kita bisa bicara lagi buat ya. Baik, Bu Ati, di sini nanti saya akan bertanya terkait observasi kemarin. Mudah-mudahan Bu Ati bersedia untuk menjawab Yang saya bersedia. baik Bu Ati, pertama-tama saya ingin menanyakan dulu terkait dengan observasi kemarin. Kira-kira ketika Ibu Ati mengajar di kelas, bagaimana respon anak-anak terhadap Ibu Ati? Alhamdulillah untuk respon anak-anak sangat suka dan biasanya menunggu kedatangan saya. Mungkin karena saya beberapa kali pertemuan ada menampilkan video, menampilkan gambar-gambar. Berarti anak Iya, antusias. antusias. Nah, ini kan sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkait dengan observasi, kira-kira saat kita atau apa harapan Ibu Ati dalam percakapan pasca observasi, apa yang Ibu Ati harapkan pada percakapan budaya ini? Yang saya harapkan pasti saya ingin ada tumbuh atau menghasilkan ide-ide yang bagus untuk pembelajaran selanjutnya agar saya lebih baik mengajar, agar siswa saya lebih menyenangkan dalam pembelajaran saya. Berarti ada gambaran Iya. Ibu Ati ya, bagaimana percakapan kita nanti. Baik Bu Ati, nah terkait dengan observasi kemarin, Bu Ati kan telah memberitahukan kepada saya area pengembangan atau kompetensi yang ingin Ibu Ati terapkan di kelas kemarin tentang pengetahuan Bu Ati ya. Iya. Oh, ya. Nah, dari area pengembangan yang Ibu Ati rencanakan kemarin, kira-kira apakah area tersebut sudah sesuai dengan rencana Ibu Ati di kelas kemarin? Ya, sudah sesuai dengan tadi yang pengetahuan. Mungkin siswa itu sudah lebih terbiasa untuk berdiskusi, mencari solusi-solusi dari masalah yang saya berikan di kelas. Jadi sudah terbiasa ya. Iya, terbiasa. Nah, dari pengalaman Ibu Ati tersebut, kira-kira di dalam kelas itu apakah ada Ibu mendapat sebuah tantangan atau kendala dalam proses Ibu mengajar? Ya, ada sekali. Masih tadi saya katakan sebelumnya mungkin ada segelintir siswa yang masih kurang aktif. Iya, ya masih tidak dapat bebas dia mengeluarkan pendapat. Ya, ada yang kurang aktif dan juga kurang bebas untuk Iya, mengungkapkan pendapatnya. Saya lihat memang kelihatannya anaknya itu lebih pendiam daripada teman-teman yang lain. Iya juga. Ya. Mungkin dari hal tersebut Ibu Ati bisa mengira-ngira kira-kira kenapa anak itu seperti itu, kira-kira dari analisis ini kira-kira kenapa? Mungkin ya bawaan teman atau mungkin bisa yang kurang dari motivasi mungkin ya kemungkinan yang saya lihat pada saat kemarin pas pelajaran. Jadi mungkin anak itu seperti yang Ibu Ati kurang bersosialisasi. Iya, karena dia masih circle temannya mungkin itu aja. Ya, sebuah analisa yang Ibu dapatkan dalam pembelajaran Ibu. Nah, dari tantangan-tantangan Ibu, tadi kan sudah diketahui kira-kira kenapa sudah Ibu dapati. Kemudian dari hal siswa yang mempunyai tantangan atau kendala tersebut,
apakah Ibu sudah punya strategi untuk mengatasi solusi tersebut, Bu? Saya mungkin nanti mulai strategi yang pertama menambah motivasi siswa ya. Setiap pembelajaran itu saya ada motivasi yang lebih lanjut saya berikan kepada siswa agar dia lebih baik, lebih mudah berpendapat. Kemudian yang kedua mungkin saya lebih ada pembelajaran interaktif mungkin. Aktif ya? Iya. Saya isi dengan adanya kuis-kuis, ya supaya kan kuis itu kelihatan interaktifnya antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Nah, terkait dengan motivasi tadi, Ibu kira-kira bagaimana membuat siswa itu bisa termotivasi dari siswa yang kurang termotivasi dalam belajar tadi, kira-kira bagaimana? Mungkin saya lebih memberikan semangat kepada siswa itu dengan kata saya, misalnya kamu itu anak yang pandai, anak yang mungkin bisa mengeluarkan pendapat. Nah, dan ini menyarankan kepada teman-temannya supaya jangan terlalu ini ada sedikit kata-kata apabila dia berbicara mungkin ada celutukan dari temannya mungkin ya. Hati dia kan karena dia mungkin orang paling percaya diri. Jadi ini harus diberikan motivasi ya, mungkin spesial dari yang lain. Iya. Luar biasa Bu, wah sangat menginspirasi apa yang Ibu lakukan tadi. Nah, dari hal-hal yang Ibu utarakan tadi kan Ibu sudah mengungkapkan ide-ide atau strategi Ibu. Nah, terkait dengan ide-ide tersebut, kapan kira-kira Ibu bisa merealisasikan? Pastilah secepatnya untuk pertemuan selanjutnya baik di kelas 7, kelas 8 atau kelas 9, insya Allah saya mulai menerapkan apa yang ingin saya lakukan tadi, menambah motivasi dan ada pembelajaran lebih interaktif dan adanya apa tadi kuis ya? Itu juga bisa menambah motivasi siswa. Oke Bu, terkait dengan ide-ide Ibu tadi terkait dengan motivasi dan pembuatan konten pembelajaran terkait dengan kuis-kuis tadi, adakah kira-kira orang-orang yang terlibat dalam strategi Ibu tadi? Ya, yang jelas teman sejawat Ya. yang mungkin saya berbagi pengetahuan, berbagi bagaimana cara mengelola di kelas, dan yang penting bagi saya itu dengan guru bimbingan konseling. Ya. Karena dia guru bimbingan konseling itu lebih mengetahui keadaan siswa menurut saya. Dia mungkin dapat menggali, oh tahu kenapa jadi siswa ini pendiam. Mungkin saya lebih bertanya dengan guru bimbingan konseling berkolaborasinya. Luar biasa Bu ya, tidak hanya dengan rekan sejawat guru mata pelajaran ya, tapi juga melibatkan guru PK. Luar biasa. Nah, kemudian dari strategi-strategi Ibu tadi, kira-kira Bu, adakah rencana Ibu untuk merealisasikan komitmen Ibu ini terkait dengan rencana Ibu tadi? Oh, pasti ada. Saya berkomitmen untuk pembelajaran selanjutnya, untuk di kelas-kelas lain saya akan menerapkan yang saya sebutkan tadi. Yang membuat motivasi tinggi. Kemudian dengan ditambah dengan strategi pembuatan konten pembelajaran berupa kuis tadi. Wah, luar biasa Bu ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah menunjukkan bahwa Ibu sudah mempunyai ide yang luar biasa untuk memperbaiki atau merefleksi dari pembelajaran Ibu kemarin. Dan mudah-mudahan apa yang akan Ibu terapkan bisa nanti mendapatkan hasil yang luar biasa Bu ya. Dan saya akan dengan senang hati nanti Bu ya akan menunggu kabar baiknya setelah Ibu melaksanakan strategi Ibu yang akan Ibu rencanakan nanti. Bagaimana Bu? Bersedia nanti Bu ya berbicara lagi? Sangat bersedia. Dan saya di sini juga berterima kasih dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi, mungkin akan menumbuhkan inspirasi saya untuk pembelajaran. Sama-sama Bu, sama-sama. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat inspirasi ya Bu, tidak hanya Ibu, saya juga mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Ibu. Dan dengan ini harapan kita bersama-sama mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada peserta didik mendapatkan hal yang bermanfaat bagi kita dan juga peserta didik.
Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Ibu bisa ngobrol dengan saya terkait dengan pasca observasi kali ini. Dengan ini Bu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu Ibu luangkan kepada saya. Baik Bu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi